Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa sahbihi al-muntajabin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Para anggota mustasyar, Dr. Ahmad Soleh Amin LCMA. Saya bilang amin men. Keren juga kamu Dr. Ahmad Soleh LCMA. Jadi keren. Tepuk tangan untuk Amin. Amin ini dokter yang saya dorong untuk cepat selesai dokternya. Tanya sama Amin. Jadi saya sendiri selama saya menjadi duta besar ini ada tiga warga dokter dari kaum Nahdien. Saudara Ardi MA, kandidat doktor. Ardi ini unik dan saya juga dorong supaya mempercepat doktornya. Sebenarnya mau ngambil MA di Zaituna, saya bilang ngapain? Nanti kasihan MC-nya. Dr. Ardi Pratama MA LC MA MA MA. Mendingan kayak saya MA Madura asli. Roy Surya, Ahya dan seluruh anggota Tamfidia, Amin ini anak angkat saya karena sering saya angkat-angkat. Ya, pernah saya angkat, saya buang di laut di Tunis. Amin. Ya, waktu saya ajak renang di laut di sekitar Hamamid dan Susnavito itu, alhamdulillah kelihatan NU karena renangnya pakai celana panjang. Kalau Muhammadiyah celana pendek, karena NU celana panjang. Untung nggak pakai sarung. Para tamu dari Malaysia, ahlan wa sahlan wa marhaban. Kita bersaudara, tak bersahabat. Kita mungkin berkeluarga. Silakan main-main di KBRI. Saya jelek-jelekin duta besar. Warga Nahdien, Nahdiyat yang berbahagia. Saya orang yang pertama kali bersyukur waktu saya jadi ditunjuk oleh Presiden sebagai duta besar. Yang saya kontak pertama itu PCNU, saudara Tamam ya. Saya bertanya, lalu kemudian PPI, waktu itu siapa ketua PPI? Rusdi Haji Rusdi, tidak jelas itu. Udah pulang, alhamdulillah saya suruh pulang juga. Saudara Rusdi, saya menanyakan bagaimana dan saya lihat. Bahkan waktu saya datang pertama ke Tunisia ini, hari kedua, mungkin saya sudah sering bercerita, saya langsung ke kantor PCNU Tunisia. Yang keren, alhamdulillah luar biasa. Peradaban kegelapan. Hari kedua, di tengah rintik-rintik hujan, saya masih ingat mobil 01, mobil duta besar masuk ke Makol Zaim. Setelah perdebatan panjang, saya dilarang untuk datang ke Makol Zaim karena itu Al-Ardul Muqaddasah di Tolabal Andunisin. Saya waktu itu dan saya lihat waktu itu PCNU, saya bilang ini NU sebelum 1926, NU abad ke-17 di situ. Tapi memang yang saya banggakan adalah itulah spirit dimanapun kita berada, semangat ke-NU-an itu terus menyala, terus berkobar, terus berdenyut. Nah itu wa fi ayyi ardin tata' wa anta mas'ulun an nahdiyatik. Kalau bukan apa bukan Islamik ya, kalau NU pasti Islam. Kalau Islam tentu NU.
Kita berjuang ini untuk agama yang kita cintai, untuk umat yang kita cintai. Nahdien dan Nahdiyat, dalam Convercap kali ini, waktu disampaikan kepada saya untuk melakukan Convercap, untuk permintaan Convercap itu sejak saya datang pertama. Tapi saya bilang, apanya yang mau dicapkan itu? Apa yang mau di-Convercap? Itu apanya? Saya bilang gitu. Sudah yang ada saja. Amin ini sudah mau dilengserkan sejak saya pertama kali. Saya sampai kumpul di Wisma, berkali-kali rapat. Saya bilang, rapat di antara mereka. Dan lalu saya berkesimpulan tidak perlu Convercap. Tidak ada kegentingan. Sekarang yang harus dibangunkan, harus diciptakan adalah saya sebut ukhuwah nahdiyah, persaudaraan KNU-an. Sesama warga NU itu harus kompak, harus solid. Bahasa saya itu bergerak bersama. Jadi waktu itu saya pada masa saya pertama saya minta jalin kekompakan. Karena berjuang sendiri itu susah. Tapi berjuang bersama-sama pasti lebih mudah. Tidak hanya itu, berjuang bersama-sama itu pasti berhasil. Maka saya katakan, dengan kekuatan warga NU seperti ini, kalau kalian punya satu spirit yang sama, gagasan yang sama, pemikiran yang sama, gerakan yang sama, maka sebenarnya kalian punya kesempatan untuk sukses, untuk berhasil. Jujur, saya ini punya keberanian intelektual luar biasa karena saya punya identitas KNU-an saya. Kamu kalau tidak punya identitas KNU-an, kamu pasti tidak punya keberanian. Karena dalam bahasa Inggrisnya itu adalah moral courage, keberanian moral. Asy-syaja'ah. Kalau kamu baca salah satu ciri dari NU itu adalah ada asy-syaja'ah, ada keberanian moral untuk mengatakan qulil haq walau kana murran. Nah, kalian sudah belajar tentang Muqaddimah Ilm Khaldun, bagaimana sejarah itu ditentukan oleh kekuasaan. Dan bagaimana kalian berperang di tengah kekuasaan itu, maka harus ada keberanian. Keberanian apa? Keberanian mengatakan tentang sesuatu yang benar. Qulil haq walau kana murran. Maka kalau kita lihat dalam sejarah perdalam NU itu kan sejarah tentang moral courage, tentang keberanian. Karena supaya kamu tahu sejarahnya NU. Dalam sejarah itu NU itu 1926 itu tidak lama setelah jatuhnya dinasti Utsmaniyah. 1923 atau akhir 1924. Kamu harus paham sejarah ini. Itu tidaklah jauh 2 tahun. 1926 di tengah kegamangan setelah jatuh dinasti Islam yang terakhir, yang paling lama dinasti Utsmaniyah itu, lalu kita mau ngapain umat Islam ini? Maka bersamaan dengan itu muncullah konsep negara bangsa modern, negara-negara modern yang kita kenal ini. Kira-kira umat Islam Indonesia itu mau ngapain setelah dinasti Utsmaniyah jatuh? Lalu bersamaan dengan itu kemudian kita mendengar ada muncul gerakan setelah NU, yaitu 1928, yaitu Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ibaratnya umat Islam mengambil softnya masing-masing, barisannya masing-masing.
Nah, apa yang diambil oleh para ulama adalah mempersatukan kekuatan besar umat Islam Indonesia melalui para ulama. Dan itu kamu lihat, Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama ini di Timur Tengah itu tidak mudah menyatukan satu gerakan itu. Yang kemudian puncaknya adalah kemerdekaan Indonesia yang kita nyanyikan, Hubul Waton Minal Iman, yang kita nyanyikan bersama itu. Yaitu perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Untuk apa? Bahasa kita li'izil islamul muslimin, bahwa harkat dan martabat umat Islam itu bangkit. Maka oleh karena itu NU membawa misi adalah membangun Indonesia. Karena NU sejak awal itu memang berperan dalam kemerdekaan Indonesia. Saya mendapatkan cerita dari almarhum Ki Haji Sholatul Wahid. Karena NU turut berjuang mewujudkan kemerdekaan Indonesia ini, dan dulu Bung Karno, para tokoh-tokoh bangsa itu rujukannya kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di Tubuirmu. Ketika kita sudah melihat bahwa kemerdekaan, bagaimana perjuangan jihad kita melawan penjajah Inggris dan lain-lain. Dulu ceritanya itu Belanda gitu mencoba untuk menyerang pusat NU di Madura. Oh iya, itu bom-bom yang dikirim ke Madura itu dimakan oleh orang Madura. Artinya nggak bisa. Gimana ya, Hamamit? Nah, saya nunggu umpan dari Fayat. Nah, jadi umpannya masuk Pak Eko. Nah, jadi peran NU untuk kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya itu, NU turut menggalang persatuan nasional. Walaupun ketika partai NU berdiri tahun 55, partai yang cukup besar, tapi NU berperan untuk bagaimana Indonesia itu tetap utuh. Kayaknya Sholatul Wahid Gusolah cerita kepada saya, Bung Karno itu meminta Hadratus Syekh untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama. Tapi ini ciri dari orang NU. Hadratus Syekh mempersilahkan Bung Karno untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang pertama dengan satu alasan, bahwa kami ini ulama, Bung Karno adalah pemimpin politik. Kami ini menjaga umat, Bung Karno menjaga negara. Karena ketika menjaga umat itu artinya menjaga negara. Nah, saya masuk pada poin ini, anakku sekalian. Jadi di NU ini, kalau kita aktif dalam kegiatan dalam Nahdlatul Ulama ini, sebenarnya kita sedang menjaga negara kita, mempersiapkan diri untuk berperan yang lebih besar dalam negara kita. Oleh karena itu, karena dulu tokoh-tokoh NU, even yang terakhir adalah wali ke-10 Presiden Ki Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu di Indonesia ada wali 9, sekarang ditambah 1. Jadi wali ke-10, jadi al-auliya ul-asyrah. Kalau dulu kan aulia utis, sekarang tambah 10. Nanti setelah Amin Hufidin ini tambah 11. Zid wahda loh sama. Iya dong. Amin. Masih unik Amin. Calon wali ke-11. Kalau lulus S2. Maka
kita semua, saya akan masuk pada poin tentang bagaimana kita mendefinisikan diri kita. Karena saya sampaikan kepada para pengurus, Mustasyar, Syuriah, dan Tauhidiyah, ingat, organisasi ini namanya Nahdlatul Ulama, kebangkitan para ulama. Ada dua kata, ada Nahdlatul, ada Al-Ulama. Maka menurut saya PCN itu Tunisia harus mengambil peran dalam konteks mempersiapkan diri lahirnya ulama-ulama dan intelektual-intelektual cendekiawan-cendekiawan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid contohnya yang saya kasih contoh. Darahnya biru sekali. Putra dari Kiai Wahid Hashim, cucu dari Hadratus Syekh Mas Arif. Tetapi Gus Dur masih belajar menjauh di sana di Al-Azhar Mesir. Melanjutkan studinya dari Mesir kemudian ke Baghdad. Apa? Bahwa menjadi ulama itu memang harus dipersiapkan. Dan setiap kader NU harus mempersiapkan diri untuk menjadi ulama. Jadi mempersiapkan diri itu artinya setiap orang harus siap mengisi ruang keulamaan dan dipersiapkan melalui organisasi. Mempersiapkan diri dan dipersiapkan oleh organisasi. Maka dari itu pada periode ini dan periode yang akan datang, di dalam Konverjap ini kita akan merumuskan visi keulamaan dan intelektualisme PCNI Tunisia. Dan ini hanya khas Tunisia. Dan saya katakan supaya PCNI Tunisia ini menjadi pelopor, inisiator, penggerak gerbong besar PCNU terutama di kawasan Timur Tengah ini. Nah, pertanyaannya apa itu ulama? Apa itu ulama? Apa itu cendekiawan? Secara sederhana, ya ulama adalah orang yang alim dalam ilmu-ilmu tradisional turos. Kalian harus menguasai ilmu-ilmu tradisional ini. Ya bahasanya, ya tafsirnya, ya hadisnya, ya sejarahnya, ya tasawufnya. Enggak boleh kader NU itu manhasuna Islamul mar'i. Boleh. Enggak boleh kader NU itu mengucapkan wa kana khalquhu Quran. Enggak boleh. Jangan, nggak boleh kader NU itu mengucap ayyuhal mutadakhilun, nggak boleh. Kuasai bahasa Arab dengan sangat baik. Kenapa? Karena bahasa Arab ini adalah alat untuk memahami kitab-kitab turos. Maka kalau kamu melihat ulama-ulama NU itu, karena rata-rata hafal alfiyah, seperti Amin ini kan hafal alfiyah, Acoy itu hafal tuh, punya potensi jadi ulama, menguasai bahasa, tapi karena kebanyakan ngedit jadi hilang. Ini Acoy, Acoy ada Acoy mana itu? Acoy, saya baru dengar Acoy hafal alfiyah itu, ngeri-ngeri sedap. Itu ulama harus menguasai ilmu-ilmu tradisional. Dan alhamdulillah di tempat ini sudah tersedia, kalian tinggal membacanya. Intelektual itu apa? Intelektual itu adalah menguasai ilmu-ilmu tradisional dan ilmu-ilmu modern. Kalau kamu ingin jadi ulama, cukup saja menguasai ilmu-ilmu tradisional, dan itu dibutuhkan sekali di lingkungan Nahdlatul Ulama. Karena itu menjadi sumber keilmuan yang nanti akan memberikan arah bagi bangsa.
bagi umat Islam, bagi Nahdien di Indonesia. Maka ketika ulama NU berpandangan itu susah digugat karena kokoh sekali. Sejarahnya kokoh, bahasanya kokoh, tafsirnya kokoh, hadisnya kokoh. Harus ada yang mengambil bagian peran di bidang ini. Intelektual, dia harus menguasai ilmu tradisional dan ilmu kemodernan. Misalnya kalau hanya ulama ya nggak bisa bahasa Inggris, maka Amin kan bahasa Inggris nggak bisa, ya ulama. Menguasai bahasa Perancis, menguasai bahasa Itali. Untuk apa? Untuk memahami ilmu-ilmu kemodernan, filsafat, sosiologi, antropologi, ilmu politik. Saya alhamdulillah saya mengambil peran sebagai intelektual. Walaupun ada ulamanya sedikit. Nggak banyak, tapi saya ulama dan sampai punya intelektual. Saya mengambil peran di bagian yang sebagai intelektual yang mencoba untuk menggabungkan antara ilmu tradisional dan ilmu modern. Nah sekarang ini sudah di PCNU ini udah ada semua. Nah terakhir saya karena ada acara setelah ini, saya langsung izin pamit. Nah aku sekalian, ulama itu kan sederhana sebenarnya kalau dipahami. Yang pertama adalah innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Keren kan, nggak salah saya ngucapinnya fasih. Nggak ada man hasuna, saya tidur kan. Loh, kok mana hasuna? Mana Pak Hasun? Bahwa ulama itu harus takut kepada Allah. Takut kepada Allah apa? Pertimbangannya itu ada nilai spiritualnya di situ. Takut bukan dalam arti takut, tapi ada pertimbangan spiritual. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ketika dia berpandangan tidak hanya sekedar berpandangan sempit, tapi pandangannya luas ke depan. Ada nilai-nilai spiritual, nilai ketuhanan dalam setiap pandangan. Ingat Allah selalu. Itu ulama. Nanti kalau kamu jadi ulama, kamu jadi intelektual, pertimbangannya adalah khasyatullah. Inni akhafullah. Setiap yang kita pikirkan, apalagi dalam zaman seperti sekarang, kita tidak takut kepada Allah. Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Yang kedua, ciri ulama itu adalah ada di muqaddimah kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kalau kamu baca buku saya dulu di Kairo itu punya tradisi sehari membaca satu halaman kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Boleh kamu tiru. Kalau kamu baca kitab ini, itu ada hadis Nabi, may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Setelah takut kepada Allah, tapi takut kepada Allah itu harus landasannya itu apa? Landasannya adalah tafaqquh fiddin. Harus mengerti agama. Harus paham. Mengerti agama artinya apa? Mengerti berbagai ilmu-ilmu tradisional tadi itu, tetapi juga tahu dalam bahasa Asyurian itu adalah maqasidus syariah. Bahwa kita sedang memperjuangkan maqasidus syariah. Dan yang ketiga, dalam terminologi saya, ini saya khas karena saya cendekiawan, nggak mau ngutip-ngutip. Biar dikutip orang. Mau baca di mana nggak ada nih saya. Baru dapat ya tadi duduk. Itu jadinya cendekiawan, kalau masih ngutip itu ya jauh masih. Yang ketiga adalah filsafat, saya filosof. Iya, saya diminta oleh Robert memberikan kata pengantar bukunya Robert yang isinya nggak jelas. Ya, filsafat itu. Maka saya harus memberikan kata pengantar lebih tidak jelas dari isinya. Enak tuh orang filsafat, kreatif namanya. Ya, ada teman NU itu kalau nulis susah sekali, sehingga untuk baca itu, habis baca itu pening langsung. Jadi saya bilang, kamu kurang ajar, habis baca buku itu langsung minum Panadol. Karena kita tidak paham. Saya nggak usah sebut namanya.
Yang ketiga adalah ciri dari ulama, yu'tal hikmata mayyasa mayyutal faqad utiya khairan katsira. Ini yang paling penting menurut saya, tadi khosyah kepada Allah, tafaqquh fiddin, tapi tolong kita belajar dari para ulama kita, para kiai-kiai kita adalah soal kearifan. Kearifan ini penting sekali. Apalagi dalam sekarang ini, mahal sekali tentang kearifan. Nah, belajarlah berpikir secara arif. Dan itu saya kebetulan hidup dekat sama Gus Dur, wali ke-10 itu. Saya belajar kearifan. Banyak kiai-kiai saya melihat langsung yang sangat menonjol, dan ini perbedaan antara ulama di kawasan ini dengan ulama di Indonesia. Lihat di sini ulama tengkar. Sesuatu yang nggak perlu jadi masalah dimasalahkan. Coba kalau lihat ulama-ulama kita itu. Mungkin mereka berbeda politik, setelah itu selesai. Tidak hanyut dalam di sini kalau sudah berbeda itu dibawa ke akhirat. Tapi ulama-ulama kita, saya tahu perbedaan bagaimana Gus Dur dengan kiai-kiai. Tapi Masya Allah, Tabarakallah. Masya Allah, dahsyat betul saya. Jos, mereka jos. Tapi dari kiai-kiai kita itu saya melihat langsung kearifan itu. Yang sangat menonjol dari ulama. Menurut saya ulama itu selain takut kepada Allah, selain dia mengerti agama, tetapi juga ada satu adalah kearifan itu. Ud'u ila sabili rabbil hikmah. Kearifan ini penting dan perlu dipelajari. Belajar arif dalam melihat sesuatu. Apalagi yang mondok di Darul Arifin. Ingat, kalau Darul Arifin tapi tidak arif, nanti diganti Dar Ghairil Arifin. Jambi itu nama pondokmu Darul Arifin. Belajar arif bijaksana dalam apa itu ketika bijaksana. Dia tidak gerasa gerusu, dia melihat sesuatu, memaafkan, mencoba berdamai, mencoba berdialog, terus bersahabat, merangkul semua, melayani, membantu, mengasihi. Belajarlah hidup arif. Nah, kalau 3 hal ini sudah dilakukan, maka insya Allah kamu selamat di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, malam ini saya minta, saya sampai kemarin nggak selesai. Kalau terancam konsep ini nggak ada, saya yang bikin. Saya menjadi aktivis NU itu sejak dari masih di dalam perut. Gitu sampai sekarang menjadi duta besar dan masih terus mengawal kegiatan-kegiatan NU di mana saja. Saya tidak pernah mengambil honor dari NU. Itu pengabdian saya. Karena RU ini sudah membawa keberkahan dalam perjalanan hidup saya. Saya tahu apa itu mana ulama. Saya tahu bagaimana cara mengabdi. Bagaimana mengabdi kepada bangsa, kepada umat, dan kepada kita semua. Maka saya kemarin mengatakan dan harus dinaskah ini. Setiap warga NU Tunisia setiap tahun harus membaca minimal 100 buku. Tepuk tangan dulu. Harus ada di dokumen ini. Sebab kalau nggak membaca buku itu terancam menjadi alama. Mana Abbas itu? Alama. Ya. Jadi setiap tahun, 1 tahun anggota itu 100, maka harus dimuat di sini komunitas baca, dibuat komunitas baca. Saya minta itu menjadi perhatian. Setiap dari kalian, jadi tempat ini ramai terus, bukan untuk ngobrol tapi untuk baca. Datang ke tempat ini, langsung ambil buku, langsung baca. Bikin komunitas baca, setiap warga NU di sini kalau mau jadi ulama cendekiawan, minimal setiap tahun 100 buku. Saya selama 4 tahun di Kairo, Ustadz saya baca 600 buku.
Artinya 1 tahun itu 125. Saya 2,5 tahun di Tunis, saya baca 300 buku. Kalau semua kader NU tidak punya kesadaran ini, kalian akan ketinggalan kereta dalam perjuangan Indonesia dan dunia. Kalian pasti tidak akan bisa berperan. Siapapun dari kalian yang tidak membaca buku, yang tidak belajar dengan sungguh-sungguh, ingat, sangat keras kata-kata, kalian akan menjadi sampah peradaban. Maka saya minta tolong ada di dokumen ini, seluruh tidak hanya saya warga NU, maka saya minta supaya visi ini dibawa. Sebenarnya saya bilang kepemimpinan NU itu ke depan, itu harus kolektif, tidak lagi diserahkan kepada satu orang. Kepemimpinan manajemen modern itu kolektif kolegial. Saya lebih percaya kepada visi dan visi misi dan program ini. Ini untuk menggedor kesadaran setiap pribadi dari warga NU. Saya minta tolong, visi ini diantaranya adalah kegiatan udah bagus, tapi ada satu yang kurang, nanti tolong ditambah oleh Dr. Ahmad Soleh Amin sama Ardi. Tolong diperkuat, tapi saya cuma minta supaya setiap warga NU wajib hukumnya membaca buku setahun 100 buku, kalau tidak masuk neraka. Ya jangan lah. Ya, itu semua dari segi ada kesadaran bahwa di NU ini kalian bertumbuh nanti menjadi ulama, menjadi cendekiawan. Sehingga kalau begini kita diajarin oleh Kiai Master, abahnya Zia, mana Zia? Saya Zia itu sebenarnya milih Kairawan, saya pindah ke sini takut menjadi Uqbah bin Nafi. Mana Zia? Mana Zia? Putranya Kiai Master. Begini kata Kiai Master, kalau kamu membantu NU, kamu membantu Indonesia, itu otomatis yang mendapatkan manfaat itu Indonesia. Kalau kamu membantu Indonesia, kata Kiai Master, kamu membantu dunia. Kalau Indonesia ini aman, dunia aman. Kalau Indonesia itu hancur, dunia hancur. Pasti Malaysia juga berdampak. Minimal orang Madura nanti kan banyak di Malaysia. Saya dari Madura, Pak Cik. Ya, saya penjual sate aslinya. Tapi sate turus. Nah. Jadi komitmen ini, panggilan ini yang harus sekarang muncul dari kalian, mempersiapkan diri. Mungkin yang baru kebangun nggak apa-apa. Yang baru kebangun nggak apa-apa. So, Amin Novidin tuh sampai saya takut gitu. Udah baca buku. Supaya lahir gusdur-gusdur baru. Supaya lahir Kiai Master. Kamu kan nggak tahu betapa ketika kamu hidup bersama Gus Dur, tapi kamu hidup sama saya, sama aja. Sama Gus Dur. Kamu tidak hidup pada zaman-zaman Kiai Master Farid Masudi. Kamu hidup dengan zaman dengan mereka. Kiai Sal Mahfud, Kiai Haji Mustafa Bisri. Luar biasa. Kiai-kiai itu penuh kecintaan, sangat luar biasa. Nah ini yang tolong dirumuskan dengan baik, kemudian diterjemahkan. Saya ingin kita semua warga NU ini bersyukur ya, dan sekarang memilih jalan ulama dan intelektualisme ini. Nah, kalau PCNU ini selamat, PPI-nya selamat. Karena seluruh kalian adalah warga PPI. Itu juga bagian memperkuat sebenarnya PPI. Maka tempat ini silahkan dipakai oleh PPI. Silahkan dipakai oleh seluruh komponen-komponen dari mahasiswa di Tunisia ini. Malaysia bisa juga pakai tempat ini, belajar bersama, baca juga. Ya. Saya punya banyak teman Malaysia ketika kuliah di Al-Azhar, karena saya penjual rempeyek di toko-toko Malaysia, restoran Malaysia. Jadi alhamdulillah, tabarakallah. Nah, terakhir saya sudah harus berangkat. Selamat sekali lagi.
Mudah-mudahan sekali lagi Convercap saya akan ikut dari sekarang. Saya nggak pernah mau cawe-cawe, tapi untuk Convercap ini saya ingin mengajarkan kepada kalian. Kalian harus punya tujuan di masa yang akan datang. Memilih soft menjadi ulama atau menjadi cendekiawan. Setelah itu berjuang bersama antara ulama dengan cendekiawannya, melahirkan gagasan-gagasan penting untuk bangsa dan negara, gagasan penting untuk dunia. Itu yang saya harapkan. Besok saya sholat Jumat di Zaituna, langsung bareng-bareng ke Siti Bu Said. Hari Sabtu kita pagi ke Maghar, kita baca hizib Syadiliyah, lalu siangnya atau sorenya hari Sabtu berkumpul lagi di sini. Kita akan memilih ketua yang baru. Saya mimpin sidang. Saya mau hajar. Nah, saya nggak ingin ngelatih kalian organisasi. Ya, mumpung saya di sini ya ada mentornya lah. Jelek-jelek begini kan duta besar. Nah, itulah kira-kira dari saya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita buka rangkaian kegiatan Convercap PCNU Tunisia yang ke-7 dengan tema visi misi program keulamaan dan intelektualisme. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.